bisanya tiktokan mulu. Gila, bantuin maknya juga disalahin. Serba salah mulu ya. Ya elah Bu, saya mah cuma bercanda. Jangan marah-marah kenapa? Ntar pahala puasanya berkurang loh Bu marah-marah mulu. Lela, mending diem aja deh. Oh, lu juga aja kemarin udah batal kali puasanya. Kerjaannya julid mulu loh. Bu, saya tuh kalau ngomong fakta, mana ada julid-julid sih, bikin kesel aja. Mak, kita sembala kenapa sih? Ini kita salah mulu. Bimbing aja lah. Tumben bantuin emak lu, Ting. Itu mak lu yang kerjaan tidur mulu. Maaf deh. Habis gue ngantuk banget nih. Lagian kan tidur pas puasa dapat pahala tahu. Tapi nggak seharian juga kali Teh. Iya dah. Mana sini yang mau dibantuin? Udah, masuk aja Pe. Nanti yang ada makin berantakan lagi. Mau bantuin juga nggak boleh. Hanya gue males. Udah, cepet masuk. Keburu si Lela keluar lagi nonton. Ibu negara. Mak, udah beres nih. Aku masuk dulu yang menonton. Kalian ya kasih tahu Ipe suruh rapiin meja. Bentar lagi mau buka puasa no. Ya siap taruh lagi ya. Ipe, disuruh emak rapiin meja buat buka tuh nanti. Tuh aja deh, gue kayak mau dapet mager banget nih. Ya udah deh, gua aja. Kak Ipe, mejanya udah rapi nih. Bagus, makasih ya. Iya, yaudah aku mau masuk dulu kamar ya Kak Ipe. Senang-senang. Wih, tumben cepet beresinnya Pe. Iya dong, Mak. Ipe. Nah, mantep. Jadi jodohnya nanti nggak berewokan ya. Mak, itu mah mitos jadul kali. Gimana nih, Pe? Oke, kenalin, nama gue Muhammad Fahmi Hadiah dan gue dari Oke, karena mungkin sekarang bentar lagi mau puasa, kayaknya kita ganti bajunya baju muslim aja kali ya. Oke, sebentar ya. Nah, kira buset dah, ini kecil banget. Udah, gue dapat. Sekali lagi kenalin, nama gue Muhammad Fahmi Hadiah dan gue sebagai ketua dari GCK. Oke, pada video kali ini, maaf ini masih ada, tolong editor. Ya, thank you. Jadi, gue di sini mau memperkenalkan kalian terhadap salah satu expo di Semanti, yaitu GC Kir. Sebenarnya GC Kir ini merupakan salah satu expo yang berupa gabungan antara GC yang singkatannya Green Community dan satu lagi Kir, yaitu Karya Ilmiah Remaja. Nah, terus kalau misalnya kegiatannya GC Kir itu ada Green Community sama Kir,
Terus kegiatan apa aja sih? Kalau di Green Community, kita punya salah satu properti seperti hidroponik. Biasanya kita menggunakan hidroponik ini untuk menanam tanaman yang biasanya menggunakan hidroponik. Salah satunya seperti pakcoy. Lalu selain ada hidroponik, kita juga mempunyai greenhouse. Nah, greenhouse itu apa sih? Greenhouse ini biasanya berbentuknya seperti rumah, namun rumah ini bentuknya bolong-bolong. Udah buat apa? Sebenarnya greenhouse ini ditempatkan untuk berbagai jenis tanaman. Nah, greenhouse yang ada di Semanti ini biasanya kami gunakan untuk menaruh berbagai jenis tanaman. Terus, kalau kira ngapain aja? Nah, untuk kira sendiri, sebenarnya kita biasanya melakukan self plant. Karena sekarang sedang terjadi pandemi, jadi kami menggunakan teknologi elektronika. Fungsi utama dari pembelajaran elektronika ini adalah untuk memperluas pengetahuan kita dalam menggunakan akademia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk bergabung dengan GCKIR? Terima kasih telah menonton video The Max School dari GCKIR ini. Kami harap kalian terhibur akan video ini. Nah, jika kalian tertarik nih buat ikutan Next School GCKIR ini, kalian boleh nih kontak nih nomor di bawah ini. Kalau boleh, SS aja ya, biar nggak lama. Oke, jika kalian ingin langsung daftar, kalian juga boleh langsung buka link, ada di sini. Ini juga SS aja ya. Oke, karena sekarang sudah menjelang mau nih yang namanya bulan Ramadan, jadi kami Green Community dan KIR mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kami dari GCKIR mengucapkan terima kasih dan kami tunggu di kegiatan GCKIR selanjutnya.
Mahasiswa SMA Negeri 3 Depok mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Nemata Binasna selaku moderator di Amaliah Ramadan hari ini, dan juga pembicara kami, Umi, Dr. Anda Haji Mariani MPD selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Depok. Topik kita kali ini mengenai Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yaitu bahwa Islam merangkul dan mengayomi semesta dan segala isinya tanpa terkecuali. Untuk mengimplementasikan prinsip ini, maka dibutuhkan pemahaman yang benar dan utuh. Maka dari itu, kali ini saya ingin bertanya kepada Umi, apa sih Umi yang dimaksud dengan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu walaupun melalui online, dan mudah-mudahan kalian semua yang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap harus selalu jaga kesehatan dan salam sehat semuanya. Tadi menjawab pertanyaan dari saudari Naimah, bahwa pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya Islam rahmatan lil alamin, sesuai tema kita pada hari ini, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu terdiri dari kata satu Islam, yang Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu salama atau salma, yang artinya damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Sedangkan secara istilah, Islam itu adalah suatu agama yang mendorong umat kita sebagai pemeluknya untuk proporsionalisme, damai, penuh dengan kebaikan, keseimbangan, toleransi, sabar, dan menahan marah. Sesuai dengan hadis Nabi yang dinyatakan tentang Islam adalah seorang muslim itu adalah seorang muslim lainnya yang merasa aman dari kejahatan tangan dan lisannya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Masih berbicara tentang Islam. Islam itu adalah agama yang normatif, yang memastikan terwujudnya dan keselamatan untuk seluruh umat manusia dengan orang muslim lain adalah mereka yang tentunya dengan menjalankan nilai-nilai luhur agama Islam. Yang kedua, istilah rahmatan lil alamin. Kalau kita lihat kata rahmatan lil alamin itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah rahmat, yang berarti kasih sayang. Yang kedua adalah lil alamin, yaitu yang berarti seluruh alam. Sebagaimana hal ini tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 107, yang mana ayat ini menjelaskan tentang Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya mengenai ayat yang menyangkut dengan rahmatan lil alamin ini, Umi. Ya, tadi Umi sudah sampaikan bahwa ayat yang menjelaskan atau yang menjadi landasan Islam rahmatan lil alamin yaitu surat Al-Anbiya ayat 107, yang bunyinya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya adalah dan tidak aku turunkan engkau Muhammad illa kecuali rahmatan, menjadi rahmat lil alamin, untuk alam semesta. Nah, kalau kita melihat ayat ini Al-Anbiya 107, di sini adalah kami
kami itu menyatakan adalah Tuhan, dan Tuhannya itu sendiri sebagai rahmat. Yang kedua, yang diutus adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu juga sebagai rahmat. Dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu itu juga sebagai rahmat. Jadi Tuhan sebagai rahmat, Nabi Muhammad sebagai rahmat, dan ajarannya pun sebagai rahmat. Sebagaimana kita lihat dalam Al-Quran, ayat-ayat atau yang menyebut kata rahmat dalam Al-Quran itu ada lebih dari 300 kata yang ayat Al-Quran mengandung kalimat rahmat. Lalu Umi, aspek-aspek penting apa saja yang ada di Rahmatan lil Alamin ini? Oh ya, karena tadi dijelaskan wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Lil alamin itu yaitu untuk alam semesta. Yang kita lihat di alam semesta ini ada aspek hablum minallah, yang mana kita bagaimana berhubungan, etika cara kita berhubungan dengan Sang Pencipta. Terus yang kedua hablum minannas, bagaimana cara kita berkomunikasi, berdialog dengan sesama manusia, yang tentunya ketika kita berdialog, berkomunikasi dengan sesama manusia itu dikembangkan dengan yang pertama ada pluralisme, yang artinya di situ dimana ketika kita berkomunikasi dengan sesama manusia, kita tidak perlu melihat dari agama apa, dari ras apa, dari suku apa. Jadi kita ketika berkomunikasi dengan manusia, berhubungan dengan hal sosial, itu kita tidak perlu melihat itu. Yang kedua, hubungan kita sesama manusia juga ada yang dikatakan humanis. Jadi humanis itu dimana ketika kita berkomunikasi dengan manusia, kita tetap menghargai, dimana manusia kan pasti punya hak, pasti punya kewajiban, dan kita ketika komunikasi tetap harus melihat itu, menghargai itu. Yang ketiga adalah dialog, artinya ketika kita berkomunikasi itu kan tentunya ada benturan, dari akibat kita komunikasi tentunya ada benturan, dan ketika ada masalah yang timbul akibat dari pergaulan kita, itu kita lakukan dengan cara dialog. Tentunya kita tetap memperhatikan berbagai aspek pemikiran, jadi tidak hanya satu aspek pemikiran tadi, tapi dari berbagai aspek pemikiran yang harus kita perhatikan. Jadi Rahmatan lil Alamin ini mengenai kemanusiaan dan toleransi ya Umi? Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari perwakilan siswa SMA Negeri 3 Depok nih Umi, yaitu kegiatan apa saja sih yang diadakan sekolah yang menjadi contoh penerapan Islam Rahmatan lil Alamin ini? Baik. Kebetulan kita di SMA 3 ini sebenarnya sadar atau belum sadar, kita sebenarnya sudah menjalankan apa yang dikatakan Rahmatan lil Alamin tadi. Tadi yang Umi sampaikan bahwa ya ada hubungan kita dengan Tuhan harus bagaimana. Nah, di kita ini kegiatan-kegiatan yang hablum minallah yang kita laksanakan contohnya adalah pembacaan kitab suci. Di mana dalam pembacaan kitab suci itu kita benar-benar diajarkan bagaimana cara bertoleransi. Sebagaimana tadi Umi sampaikan bahwa kita tidak boleh melihat ketika bergaul dari artinya humanis tadi, bahwa kita harus melihat menghargai hak dan kewajiban manusia, dimana ketika kita mempunyai keyakinan tentunya kita punya hak dan kewajiban. Nah, kita harus bahkan wajib meyakini bahwa setiap manusia itu punya kitab suci masing-masing. Nah, di SMA 3 ini kita yang paling terdepan itu adalah toleransi yang hubungannya dengan Islam Rahmatan lil Alamin. Tadi kegiatannya pembacaan kitab suci, yang muslim membaca kitab Al-Quran, yang agama lainnya membaca kitab sucinya, dan sekolah melayani dan sekolah memfasilitasi dari toleransi yang diterapkan di SMA 3. Jadi itu toleransi yang sangat kita junjung tinggi seperti itu. Contoh yang diterapkan Islam Rahmatan lil Alamin di Semanti. Nah,
selain pembacaan kitab suci, di sekolah pun kita menuju sekolah yang nyaman. Ya, tadi kan yang namanya hubungan, selain kita hubungan dengan manusia, kita juga ada hubungan lil alam. Jadi hubungan kita dengan alam juga harus baik. Jadi bagaimana kita menciptakan SMA 3 yang nyaman dengan kita menjaga kebersihan, dengan kita menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Bahkan SMA 3 ini di 2021 ini ada yang namanya mengikuti lomba adiwiyata, yang mana di situ kita harus mendukung program adiwiyata yang akan diikuti lombanya oleh SMA 3. Di antaranya tadi dengan menjaga kebersihan, kita menata sekolah yang rapi dan menciptakan sekolah SMA 3 yang nyaman, seperti itu. Jadi poin pentingnya itu kita harus menghargai hak dan kewajiban orang lain. Betul. Dan juga berinteraksi dengan alam yang pasti. Yeah. Selanjutnya saya juga sebagai perwakilan organisasi dan ekskul di sekolah itu bagaimana sih kami sebagai siswa muslim itu bagaimana cara kami menerapkan rahmatan lil alamin ini, Umi? Ya, kalau tadi kegiatan-kegiatan yang diadakan di SMA 3 itu sesuai dengan rahmatan lil alamin, sekarang di kegiatan siswa ya. Kegiatan siswa atau apa sih yang bisa dilakukan oleh siswa-siswa baik di sekolah ataupun di luar sekolah tapi tetap memegang rahmatan lil alamin. Seperti itu ya maksudnya ya. Kita ketahui bahwa di SMA 3 itu banyak sekali ekskul ya. Ekskul, kegiatan ekstrakurikuler yang kalau melihat semua ekstrakurikuler yang ada di SMA 3 itu sebenarnya sudah rahmatan lil alamin. Dengan tadi di awal kita menerapkan toleransi, artinya ketika ekskul yang satu dengan ekskul yang lain, contoh ada ekskul rohis dan ada ekskul rokris, tentunya programnya berbeda masing-masing. Nah situ benar-benar kita tunjukkan toleransi. Yang kedua ada bahkan di SMA 3 itu ada ekskul green community. Nah green community bagaimana pencinta alam. Tadi sudah disampaikan bahwa hablum minal alam. Jadi kita memang harus cinta kepada, kita harus sayang kepada yang namanya pohon, yang namanya kehijauan, yang namanya binatang. Kita pun harus sayang. Bahkan dalam Islam itu ketika kita akan menyembelih suatu hewan itu benar-benar memang diajarkan rahmah, sayang. Jadi ketika misalnya kita melaksanakan kurban, diusahakan ketika kita memotong hewan kurban yang satunya, teman yang lainnya tidak melihat. Karena itu ketika kita temannya melihat hewan temannya dipotong, maka disembelih, maka itu akan menyakitkan. Seperti itu. Makanya mungkin ke depan jika kegiatan kurban diusahakan yang hewan yang disembelih, hewan yang masih hidup tidak menyaksikan. Karena ketika kita menyembelih di depan hewan lain itu tidak termasuk rahmatan lil alamin. Ada lagi contoh yang ekstrim yang mungkin sering kita saksikan ya, seperti sweeping, seperti teroris, seperti radikalisme, seperti tidak toleransi. Itu contoh-contoh kebalikan daripada rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam tidak rahmatan lil alamin, tidak begitu. Seperti kita jelaskan di awal tadi, Islam itu adalah damai. Jadi kalau yang dilakukan oleh orang yang radikalisme, teroris, terus radikalisme itu adalah bukan Islam rahmatan lil alamin. Ada juga kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh siswa ketika tidak berada di sekolah, apalagi kondisi kita sedang pandemi seperti ini. Ada nggak yang dilakukan di rumah? Ada, misalnya seperti ketika kegiatan kita pagi hari di rumah berolahraga. Nah itu adalah contoh kita menerapkan Islam rahmatan lil alamin. Terus kita bergaul dengan sesama,
tetangga, kita juga kalau kita punya pohon, kita siram pohon kita, terus kita beri pupuk yang baik. Nah itu contoh yang bisa kita lakukan oleh anak-anakku sekalian di rumah, gitu seperti itu. Jadi mengenai toleransi ini sangat penting juga di Indonesia ya, Umi. Sebagai negara yang multikultural yang banyak suku budaya dan kepercayaan yang banyak gitu, berbeda-beda. Selanjutnya juga kita tidak cuma menghargai manusia tapi juga hewan dan tumbuhan dan pokoknya alam semesta ya Umi. Alam semesta yang isinya alam semesta itu kan terdiri dari manusia, hewan, pohon, pokoknya langit dan bumi yang isi-isinya. Nah itu alam semesta maksudnya ya. Intinya adalah menjaga kedamaian, terus sikap kemanusiaan dan toleransi ya Umi. Ya. Cukup Umi? Cukup, kira cukup. Mudah-mudahan apa yang Umi paparkan melalui pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu khususnya untuk siswa-siswi nanti. Terima kasih banyak Umi atas penjelasannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Nemata Binasna dan juga Umi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.